Sudahkah karunia rohani kita gunakan untuk pembangunan tubuh Kristus? Mari saya ajak kita untuk belajar kembali firman Tuhan di hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab ada rancangan yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami mau mendasari di dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari saya ajak kita untuk belajar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12, khususnya ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana Paulus mau mengedukasi, mau mendidik, mau mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk supaya setiap keberagaman karunia roh harus dipahami sebagai suatu kekayaan rohani yang digunakan untuk pembangunan jemaat Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Sehingga karunia-karunia roh yang berbagai macam yang Tuhan karuniakan bagi jemaat yang ada di Korintus, itu seharusnya dipahami sebagai satu karunia yang luar biasa, supaya mereka saling melengkapi dalam membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di sini, khususnya dalam ayat yang ke-10, Paulus mengatakan ada yang diberikan karunia untuk mengadakan mujizat, ada yang diberikan karunia untuk bernubuat, ada yang diberikan karunia untuk membedakan berbagai macam roh, ada yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, tapi juga ada yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Wow, ini luar biasa. Saling melengkapi untuk pembangunan jemaat dengan berbagai macam karunia itu penting. Bukan justru kita pada akhirnya saling menyombongkan karunia-karunia yang kita miliki. Dan kita seolah-olah merasa karunia saya lebih utama, lebih penting daripada karunia yang lain. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita menganggap bahwa karunia saya lebih utama, lebih penting, lebih berharga daripada karunia yang lain. Yang seharusnya semua karunia punya nilai yang sama sebagai kekayaan rohani yang digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap jemaat yang menyaksikan renungan hari ini pun punya karunia. Dan kita di jemaat-jemaat punya karunia yang berbeda-beda. Gunakanlah karunia yang berbagai macam itu untuk membangun pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. 3 tugas gereja ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong kita untuk memampukan karunia-karunia yang ada pada kita, memaksimalkan karunia-karunia yang ada pada kita bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pakai kami dengan segala karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Supaya dengan karunia itu kami memuliakan Tuhan. Kami saling melengkapi dalam membangun tubuh jemaat. Kami saling menguatkan dalam pembangunan tubuh Kristus yang ada di jemaat. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan menolong kami supaya kami saling memahami satu dengan yang lain dengan berbagai macam karunia yang Tuhan beri, sehingga karunia-karunia itu bukan justru untuk menghancurkan kami, tapi karunia itu justru untuk membangun dan menolong kami
dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Janjimu seperti fajar pagi